Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini saya akan coba mengangkat masalah antusiasme masyarakat atau netizen terhadap kasus Jalan Cagak Subang ini. Luar biasa ya, mereka menunggu kasus ini yang 9 hari ke depan genap berusia 6 bulan, dan sampai saat ini belum adanya titik terang mengenai kasus ini, apakah akan terungkap atau tidak, karena kita baru punya angin segar yaitu masalah di sketsa wajah, tapi yang sampai sekarang juga masih belum ada perkembangan yang signifikan. Maka masyarakat menunggu sekali daripada kasus ini. Ada pernyataan bahwa apakah kasus ini akan tenggelam, kasus ini akan lenyap. Saya hanya berpikir mungkin tidak akan lenyap, atau beberapa pengamat juga mengatakan ini tidak akan lenyap. Kenapa? Karena kasus ini betul-betul ditunggu oleh masyarakat Indonesia, masyarakat internasional kalau saya bilang ini. Karena kalau kita lihat di beberapa komentar itu udah sampai ada yang ratusan, ribuan ya. Begitu, itu yang komen, ada yang belum, ada yang tidak komen, ada yang nontonnya sudah sampai puluhan ribu ya, ada yang sampai ratusan ribu. Artinya ini adalah masyarakat antusias terhadap kasus ini. Mereka menunggu. Ada memang yang lucu juga. Saya sudah bosan melihat komentar-komentar. Saya sudah bosan melihat video-video yang kesana muter-muter saja di situ. Tapi ujungnya apa? Tapi penasaran juga, dilihat juga gitu. Artinya apa? Walaupun mereka sudah capek dengan pemberitaan-pemberitaan yang begitu-begitu, tapi tetap aja ditonton karena memang tetap penasaran, masyarakat tetap penasaran. Artinya apa? Bahwa antusiasme inilah sebenarnya ini adalah sebagai pengawal ya. Antusiasme inilah sebagai pengawal daripada kasus ini. Masyarakatlah yang mengawal kasus ini. Merekalah yang mengawal kasus ini. Jadi kasus ini mudah-mudahan tidak akan lenyap antusiasme daripada masyarakat. Ini terbukti, salah satu contoh aja. Ahli daripada kasus ini ya, staf ahli dari kasus ini yaitu Dr. Sumi Hasri, pada saat membuka akun IG-nya itu lagi membahas masalah COVID, penanggulangan COVID. Yang harusnya yang bertanya adalah mengenai COVID, tapi ini luar dugaan. Nanyanya bukan masalah COVID, tapi masalah kasus Jalan Cagak Subang. Langsung diserbu, pertanyaannya semua masalah kasus Jalan Cagak Subang. Luar biasa. Ini salah satu contoh, ada yang menanyakan dari netizen masalah ke Dokter Hasil, adalah masalah bagaimana Dokter Hasil masalah penanggulangan ini kok makin berlarut-larut, makin tidak ada kepastian. Dokter Hasil hanya bisa menjawab bahwa ini adalah ranahnya penyidik. Itu menurut keterangan dari Dokter Hasri. Dan mengatakan bahwa Dokter Hasri, Mbak, saya hanya bantek ya. Itu jawaban dari Dokter Hasri. Banyak sekali netizen yang bertanya kepada Dokter Hasri. Saya sebut sudah banyak ya, saya sudah lihat di sana. Jadi pada saat memaparkan COVID tetapi bertanya masalah kasus Subang, inilah antusiasme akan diburu terus oleh para netizen, orang-orang yang memang berkaitan dengan masalah kasus ini. Karena memang dulu kita pernah tahu bahwa Dr. Hastri sendiri dalam beberapa video di media, di YouTube, mengatakan bahwa kasus ini akan segera terungkap. Dan itu adalah keyakinan daripada Dr. Hastri waktu itu mengatakan. Kita semua sudah tahu, semua karena sudah ada di media, bahwa yakin sekali bahwa Dr. Hastri mengatakan bahwa kasus ini akan segera terungkap. Setelah melakukan otopsi kedua di pemakaman, dan waktu itu sudah memberikan angin segar dari Dr. Hastri bahwa ada sesuatu yang memang dari hasil otopsi itu, dan
apalagi waktu itu sempat Dokter Hasti melakukan dialog dengan salah satu YouTuber, 2 YouTuber ya. Kemudian di sana juga YouTuber yang bersangkutan juga mengatakan bahwa akan segera terungkap atas dasar hasil otopsi yang kedua itu. Kita semua waktu itu sempat merasakan kebahagiaan ya, karena ada berita dari Dokter Hastri itu. Tapi ya di luar dugaan semuanya. Setelah berjalan waktu, seperti juga Dokter Hastri pernah mengatakan dulu bahwa tanggal sekian, walaupun sempat akhirnya gagal dari perkiraan, termasuk juga salah satu YouTuber pernah mengatakan bahwa tidak lama lagi akan terungkap tanggal sekian, tapi meleset akhirnya. Perkiraan pernikahan dan dugaan-dugaan dari ahli juga itu sempat meleset. Akhirnya ada apa kalau misalkan sampai demikian? Karena waktu itu ada netizen yang mengatakan bahwa Dokter Hasti mengetahui siapa pelakunya, katanya begitu ya. Ya saya kira kalau misalkan benar mengetahui, apa yang membuat jadi tidak bisa terungkap ya. Kalau misalkan kita kaji lagi, kalau ada ungkapan, kalau memang benar bahwa netizen mengatakan bahwa Dokter Hasti mengetahui siapa pelakunya, misalkan di situ ya. Kemudian kalau misalkan benar ini ya, sekali kalau misalkan benar, kemudian apa yang membuat jadi tidak bisa diungkap? Apakah alibi yang bersangkutan kuat, sangat kuat, sehingga susah untuk diangkat ke permukaan sebagai pelaku? Karena kan berkaitan dengan alibi susah dibantahkan. Yaitu saya bilang pernah waktu dalam satu video saya bahwa kasus ini akan terungkap kalau adanya pelemahan alibi, yaitu adanya suatu pengakuan dari seseorang yang melihat dengan bukti-bukti berupa video, berupa rekaman ya, itu baru bisa melemahkan alibi. Kalau mungkin diketahui, wah ini adalah pelakunya dengan alat bukti tapi belum kuat, misalkan ya, alat bukti yang belum kuat, sedangkan itu dibantah, ditepis dengan alibi yang sangat kuat, maka memang akan terbantahkan kalau memang iya seperti itu. Ya kembali lagi saya pernah bilang di video saya bahwa akan terkuak kalau adanya pelemahan alibi dengan pengakuan seseorang yang nantinya akan jadi petunjuk. Pengakuan itu jadi petunjuk, kemudian tentunya dengan bukti-bukti, alat bukti yang sangat kuat. Misalkan ada seseorang yang tiba-tiba merekam seseorang masuk ke dalam TKP, harus di TKP, jangan di luar TKP. Masuk ke dalam TKP dengan bersamaan jam yang sama, misalkan alibinya di sini bahwa pada saat jam sekian saya lagi minum kopi atau apa di warung ini misalkan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang melihat pada jam yang sama, divideokan orang tersebut ternyata ada di TKP. Nah ini bisa jadi sebagai alat bukti yang kuat dan ini melemahkan alibi. Seperti itu. Mungkin orang itu tidak berani mengungkapkan, misalkan ya, karena takut ada sesuatu, takut ada serangan, penekanan dan lain-lain. Nah inilah antusiasme daripada masyarakat yang terus mengawal dengan berbagai ide, gagasan. Masyarakat itu terus berkembang pemikirannya, mereka berkumpul bersama dalam suatu grup, dalam suatu perkumpulan, baik di darat maupun di medsos. Mereka berkumpul bersama, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat, memberikan ide-ide cemerlang agar gimana caranya kasus ini bisa segera terungkap. Mereka terus berpikir, kalau saya lihat ini mereka terus berpikir ya, kalau saya lihat di komentar-komentar di medsos ya, berpikir
bagaimana mereka mencoba memberikan ide untuk mengungkap kasus ini. Dan ini adalah bukti nyata pengawalan daripada kasus ini. Mereka lah netizen yang mengawal kasus ini. Mudah-mudahan perjuangan para netizen, perjuangan para masyarakat yang terus mengawal kasus ini bisa mendapatkan titik terang, dan capeknya mereka, capeknya netizen berpikir terus senantiasa kita tidak lupa untuk selalu berdoa, karena memang doa ini adalah senjata kita, karena kita yakin bahwa Yang Maha Kuasa melihat kejadian ini, dan kita selalu berdoa kepadanya, senantiasa Allah akan membuka kasus ini. Karena dengan doa yang serius, doa bersama yang banyak, maka kasus ini akan terungkap, insya Allah. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna, kita tunggu campur tangan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.